Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam rangka belajar pada malam hari ini. Di sini saya Selviana Puspita Dewi, NPM 202208 dari Program Studi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah yang ada di Amerika dan di Australia. Sebelum memasuk pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk dari pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kiri dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadi Prayogi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Jarwati. selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ismawati. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Zulfa Karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zeki. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai sejarah Australia dan Amerika. Yang pertama itu ada penemuan benua Amerika. Teman-teman boleh dibaca. Menurut para ahli, bangsa yang mengembangkan peradaban tua bernama benua Amerika yang berasal dari daratan Siberia di Rusia yang menyeberang melalui Selat Bering ketika adat itu masih sempit pada tahun kira-kira sekitar 20.000 tahun sampai 50.000 tahun yang lalu. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, diperkirakan bahwa mereka berasal dari berbagai suku bangsa. Yang pertama datang itu adalah bangsa Amurian yang memiliki ukuran tubuh lebih pendek dibandingkan dengan negara Eropa. Kemudian disusul oleh bangsa yang memiliki ras Mongolia yang datang pada kira-kira awal pada abad Masehi. Kemudian dari percampuran kedua bangsa tersebut melahirkan bangsa Indian Amerika atau American Indian Sea yang disebut dengan bangsa Amerik. Kemudian dalam catatan sejarah dunia, hanya Christopher Columbus yang paling dikenal sebagai pelaut asal Italia pertama yang berhasil menginjakkan kakinya di benua Amerika. Namun, rupanya ada banyak catatan sejarah lainnya yang menerangkan bahwa Christopher Columbus bukanlah orang pertama yang menjadi penemu benua Amerika ini. Kemudian, pada klaimnya, banyak diantaranya dari orang Afrika, Asia, dan Eropa lainnya yang telah terlebih dahulu sampai ke Amerika, jauh sebelum penjelajahan Columbus pada tahun 1492. Kemudian, tidak semua klaim tersebut diterima oleh para ilmuwan dan sejarawan. Hal ini tentunya berkaitan dengan catatan atau bukti sejarah yang mencatat kebenaran sejarah tersebut. Kemudian pembahasan kedua teman-teman mengenai sejarah kemerdekaan Amerika Serikat. Tokoh penting atau sejarah Amerika Serikat mendarat di benua Amerika. Tokoh tersebut adalah Christopher Columbus. Kehadirannya memberikan dampak yang cukup baik pada perkembangan kejayaan Amerika, sehingga banyak orang Inggris yang bermigrasi dan kemudian menetap di sini. Penduduk itu kemudian melangsungkan kehidupannya di daerah Jamestown, Virginia, dan keturunan mereka inilah yang diyakini sejarah sebagai penduduk asli Amerika. Seiring berjalannya waktu, banyak penduduk dari luar negara yang memilih tinggal di Amerika Serikat. Penduduk tersebut antara lain ada orang Prancis, Belanda, dan Spanyol. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu permasalahan di Amerika Serikat. Pasca revolusi, kondisi Amerika Serikat mulai memburuk. Banyak permasalahan internal yang membuat Amerika Serikat mulai berantakan, seperti perbudakan, sengketa dari negara lain, dan permasalahan internal dari
negara bagian dan perpecahan yang terjadi di negara bagian. Hingga puncaknya terjadi perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Perang tersebut terjadi di Amerika bagian utara dan selatan. Permasalahan umum yang menyebabkan peperangan tersebut adalah hak sebagai negara bagian yang dianggap tidak adil. Hingga pada akhirnya beberapa negara bagian dari wilayah selatan Amerika melepaskan diri untuk membentuk sebuah federasi tersendiri. Kemudian setelah perang saudara tersebut selesai, maka Amerika Serikat mampu bangkit dengan waktu yang cukup singkat. Hingga pada abad 20, negara satu ini mampu menjadi poros dunia untuk di segala bidang. Kemudian bidang ekonomi bisa dikatakan menjadi salah satu bidang yang membuat Amerika Serikat melambung namanya. Kemudian kiprah Amerika Serikat dalam setiap peperangan yang ada di dunia memang cukup banyak. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memiliki masalah dengan Uni Soviet dan berakhir pada peperangan. Peperangan selanjutnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah Perang Korea dan Vietnam. Kemudian banyak sekali permasalahan yang dimiliki dari negara superpower tersebut satu ini dengan negara yang lain. Tak heran sebagai negara yang besar tentunya saja peralatan perang dan taktiknya membuat Amerika Serikat selalu memenangkan peperangan dengan negara lain. Kemudian ada Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Perang kemerdekaan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dipicu karena adanya peristiwa Boston Tea Party. Secara umum, peristiwa tersebut berawal karena adanya pertempuran antara tentara Inggris dengan imigran Amerika yang dikenal dengan pertempuran Lexington. Perang tersebut disebabkan oleh perlakuan pemerintahan Inggris yang ingin menahan pimpinan Amerika. Pada peristiwa tersebut, Inggris mengalami kekalahan. Sejak inilah Amerika dan mulai melakukan perang kemerdekaan. Kemudian seorang bernama George Washington itu dipilih sebagai panglima untuk memimpin perang revolusi. Kemudian untuk mendapatkan tentara dari pasukan yang terlatih, maka di tahun 1776, lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres di Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi yang mengumumkan kemerdekaan. Deklarasi tersebut kemudian ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Isi deklarasi tersebut mengatakan bahwa hak seseorang manusia adalah mendapatkan kesetaraan kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, dan persamaan hak lainnya agar negara berdaulat. Kemudian beberapa tahun kemudian, pasca deklarasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1781, terjadi peperangan Yorktown, yaitu pertempuran ini menjadi pertempuran terakhir yang dialami oleh Amerika Serikat selama masa revolusi. Kemudian pertempuran ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya pada tahun 1763 Amerika Serikat yang dipimpin oleh George Washington memenangkan pertempuran ini dari Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Kemudian setelah kemerdekaan tersebut dilakukan perdamaian di Paris dan ketiga koloni lainnya menjadi suatu negara serikat yang merdeka dan berdaulat. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1787 negara mengirimkan beberapa perwakilan guna mengadakan kongres yang dikenal dengan nama Kongres Konstituante di Philadelphia untuk merumuskan beberapa peraturan serta konstitusi untuk federal. Selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1789, Kongres dilaksanakan sesuai dengan konstitusi federal yang diangkat oleh George Washington sebagai presiden pertama untuk Amerika Serikat. Kemudian ada hubungan Amerika Serikat dan Indonesia dari zaman kuno hingga kontemporer, teman-teman. Yaitu yang pertama ada Amerika Serikat memiliki peran yang besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Adanya perang dingin bersamaan dengan Republik Indonesia yang menunjukkan biasanya dalam merekam ancaman-ancaman komunis internal seperti peristiwa Madiun pada tahun 1948. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak tahun 1940-an yaitu terus mendukung Indonesia untuk menghindari berkembangnya komunisme dan Amerika Serikat menjadi penyuplai senjata terbesar ke Indonesia. Setelah Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara pro-Amerika Serikat terbesar di Asia. Investasi dari Amerika Serikat dalam industri minyak bumi dan sumber daya alam lainnya termasuk sangat besar dan Indonesia juga memiliki kendali atas jalur-jalur pelayaran yang strategis. Kemudian Belanda mencoba mengambil alih kembali Indonesia setelah menyerahkan Jepang.
Namun nasionalisme Indonesia tumbuh secara signifikan pada masa okupansi Jepang yang kemudian menentang kembalinya Belanda sehingga menyebabkan terjadinya Revolusi Nasional Indonesia. Amerika Serikat berperan besar dalam PBB untuk menekankan Belanda menarik dari Indonesia dengan mengancam mencabut Belanda dari bantuan Marshall Plan. Kemudian Indonesia meraih kemerdekaan penuh dan Belanda pada Desember 1949. Indonesia memperlakukan kebijakan nasionalisasi perusahaan dan Belanda yang ada di Indonesia dan sekitar 9 dan 10 warga Belanda kembali ke negara asalnya. Indonesia berperan besar dalam terbentuknya gerakan non-blok bersama negara India dan Yugoslavia untuk menentang pengaruh dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Indonesia mulai menjual karet ke Tiongkok pada pertengahan 1950-an, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhower menentang kebijakan tersebut, teman-teman, dan membujuk Indonesia itu untuk berhenti menjual karet ke Tiongkok sehingga hubungan diplomatik dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, di bawah pemerintahan John F. Kennedy, Amerika Serikat melakukan investasi dalam sengketa Irian Barat di antara Indonesia dengan Belanda. Amerika Serikat menengahi pembentukannya perjanjian New York yang pada akhirnya memberikan Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1969 setelah diadakannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Lyndon B. Johnson mengirimkan pasukan Amerika Serikat dalam jumlah besar ke Vietnam selama peperangan Vietnam. Hal tersebut mengingatkan ketegangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang diperburuk dengan semakin dekatnya Indonesia ke Blok Timur, berkembangnya Partai Komunis Indonesia dan berlangsungnya Konfederasi Indonesia-Malaysia. Setelah terjadinya upaya kudeta dan terjadinya pembantaian terduga komunis, Presiden Soekarno digantikan dengan Soeharto yang pro-barat, sehingga Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan finansial ke Indonesia. Kemudian ada krisis Timor Timur, teman-teman. Jadi dengan menangnya kelompok sayap kiri Fretin dalam perang sipil di Timor Leste, pemerintahan Soeharto khawatir jika adanya pemerintahan kiri sebagai tengah dapat membantu gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Beberapa kelompok anti-Fretin melarikan diri ke timur bagian barat dan meminta pemerintah Indonesia untuk menganeksasi Timor Leste. Kemudian pada tahun 6 Desember 1975, Presiden Amerika Serikat yaitu Gerald Ford dan Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat itu tidak akan menentang invasi Indonesia ke Timor Leste. Kemudian pada esok harinya Indonesia itu melakukan invasi ke Timor Leste dan menjadikannya provinsi ke-27 yang bernama Timor Timur. Dan posisi Amerika Serikat tersebut diakibatkan oleh inginnya Amerika Serikat mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia akibat dari berkembangnya pengaruh Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara. Setelah invasi, Amerika Serikat terus memberikan bantuan militer ke Indonesia sebesar $20 juta setiap tahunnya dan penjualan senjata ke Indonesia meningkat secara signifikan selama masa pemerintahan Jimmy Carter. Kemudian penduduk Indonesia di Timor Leste selama hampir 25 tahun dipenuhi dengan konflik antara kelompok separatis terutama Fretilin dengan militer Indonesia. Indonesia mengalami sanksi dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton ketika terjadinya konflik berdarah setelah berlangsungnya referendum kemerdekaan yang menunjukkan besarnya dukungan terhadap kemerdekaan pada tahun 1999. Kemudian Indonesia melepaskan kekuasaannya dari Timor Leste setelah masuknya interferensi yang asing dipimpin oleh Australia. Kemudian pada tahun 2000-an, teman-teman, sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 dan krisis Timor Leste pada tahun 2000, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu telah membaik. Hubungan antara kedua negara itu mencapai puncaknya pada tahun 2000 setelah Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Perbaikan hubungan juga diakibatkan oleh efektifnya kebijakan anti-terorisme di Indonesia. Presiden Amerika Serikat pada saat itu bernama Barack Obama, itu mengakui pentingnya peran Indonesia dalam urusan dunia. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi, komersil, dan keamanan yang ada di Indonesia. Hal itu didasari atas lokasi Indonesia yang strategis yang dilalui oleh beberapa jalur perdagangan dunia.
Kooperasi keamanan antara kedua negara terus berkembang meskipun tidak adanya perjanjian resmi antara kedua negara tersebut, teman-teman. Dan kerjasama antara kedua negara dalam kontraterorisme terus berkembang, terutama setelah serangan bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Dan diketahuinya adanya kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah. Kemudian mengenai pembahasan sejarah Australia itu, pada era reformasi, hubungan antara Indonesia Australia terjadi pasang surut. Terkadang hubungannya itu membaik, namun juga di sisi lain juga memanas. Hubungan Indonesia dan Australia merupakan perjalanan yang panjang dan menjadi bagian penting sebagai pertimbangan penyusunan politik luar negeri dari kedua negara tersebut. Indonesia Australia juga memiliki hubungan baik dalam bidang sosial politik, keamanan maupun ekonomi. Terlebih pada era globalisasi saat ini, itu munculnya berbagai isu kontemporer yang semakin kompleks membuat kedua negara juga menjaga hubungan keduanya melalui berbagai bantuan politik, kemanusiaan, dan ekonomi, perdagangan, perjanjian, budaya, dan kerjasama dalam war on terror untuk keamanan internasional, hingga kerjasama dalam mengatasi penyelundupan imigran gelap dan pencari suaka dari negara lain, seperti Papua New Guinea hingga negara-negara Timur Tengah. Dan baik, tadi itu adalah penjelasan mengenai sejarah Australia dan Amerika. Cukup lama ya teman-teman. Baik, di sini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Saya di sini ingin menunjuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Semangat sekali ternyata. Baik, di sini saya memberikan kesempatan kepada saudari Tara Zulfa, saudari Reni, dan saudara Gali. Untuk pertanyaan pertama, saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, yaitu kepada saudara Gali. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Prayogi. Saya ingin memberi pertanyaan. Baik, dipersilahkan. Apa saja flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat? Jadi pertanyaannya yaitu apa saja sih flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih, pertanyaan bisa saya tangkap. Kemudian yang kedua ada saudari Reni, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Jarwati. Saya ingin bertanya, Dipersilahkan. bagaimana contoh hubungan Indonesia dan Australia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Apakah juga mengalami naik turun atau pasang surut seperti pada masa kepemimpinan presiden yang sebelumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi pertanyaan dari saudari Reni itu adalah bagaimana keadaan hubungan Australia dan Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo? Apakah itu memiliki pasang surut atau sama dari pemerintahan yang sebelumnya? Seperti itu? Ya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada saudari Tara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Zulfa Karoma. Saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana penyebab kolonisasi Australia atau kolonisasi New South Wales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini pertanyaan dari saudari Tara adalah apa saja penyebab dari kolonisasi Australia dan kolonisasi New South Wales. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, saya ucapkan terima kasih. Dan di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Galih mengenai apa saja flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat. Jadi flora dan fauna di Amerika Serikat itu memiliki banyak sekali keberagaman, Mas. Yang pertama itu ada
bagian flora yang di mana itu didominasi oleh hutan konifer lainnya, yaitu padang rumput, pohon dan pohon-pohon pinus seperti itu. Kemudian dan faunanya itu ada beberapa memiliki ciri khas. Yang pertama itu ada hewan bison, antelop dan beruang, yaitu ada domba, rusa, puma, armadillo, jaguar, selot, opasum, aligator, buaya, karibu, beruang putih dan anjing laut. Jadi banyak sekali flora dan fauna yang ada di benua Amerika Serikat. Mungkin dari teman-teman juga itu tidak asing dari ada penemuan flora, faunanya itu mungkin tentu saja pernah mendengar ya teman-teman ya. Nah, terima kasih. Apakah teman-teman sudah jelas mengenai jawaban saya? Sudah. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari saudara Gali itu sudah jelas ya. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Tara itu apa saja sih penyebab kolonisasi di Australia dan di kolonisasi New South Wales ya? Jadi itu penyebabnya itu banyak sekali Mbak. Ada dari kolonisasi Australia maupun ada di kolonisasi New South Wales tentunya. Jadi yang penyebabnya itu kolonisasi Australia itu adanya the carnival of crime atau kejahatan yang beruntun. Kemudian setelah terjadinya kemerdekaan Amerika Serikat yang telah saya jelaskan tadi, kemudian ada kegagalan menempatkan kolonisnya di Afrika Barat Daya atau Das Voltas Bay, dan saran Joseph Banks mengenai Botany Bay di Australia itu dia mengusulkan para tawanan untuk dijadikan kolonis pertama di Australia. Nah, kemudian itu koloni awalnya itu terjadi pada tahun 1786 Mbak, dan awal dari pengiriman sekaligus membuka koloni narapidana di New South Wales di bawah keputusan Perdana Menteri Dalam Negeri Lord Sydney. Dan apa saja penyebab kolonisasi di New South Wales? Jadi itu yang pertama ada seorang yang bernama Arthur Phillip yang menjadi gubernur pertama di New South Wales tersebut. Kemudian di setiap seorang kolonis mendapatkan tanah seluas 15 hektar Mbak. Jadi cukup besar sekali pada saat terjadinya penyebab kolonis di New South Wales tersebut. Dan yang ketiga itu ada anggota tentara yang bertani itu diberikan 50 hektar setiap orangnya. Jadi setiap pada saat terjadinya kolonis di New South Wales itu setiap tentara itu diberikan sekitar 50 hektar untuk bertani. Dan tersebut itu tuh sangat luas sekali kan 50 hektar teman-teman. Jadi banyak sekali kemajuan yang terjadi adanya di kolonisasi New South Wales, yaitu bagian barat Australia. Itu tadi adalah jawaban mengenai apa saja faktor penyebab kolonisasi di Australia dan kolonisasi di New South Wales. Apakah teman-teman sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini kita agak maju ke depan pembahasannya, yaitu dari pertanyaan saudari Reni, apakah pada masa pemerintahan Joko Widodo itu apakah hubungan Australia dan Indonesia itu mengalami pasang atau naik pasang surut ya? Apakah ada perbedaan di antara masa-masa sebelumnya gitu kan? Jadi Mbak, mengenai hubungan antara Australia dan Indonesia khususnya pada pemerintahan Joko Widodo itu memiliki ada beberapa kasus yang masih viral pada sampai saat itu, yaitu perebutan Pulau Pasir. Pulau Pasir itu terletak di antara Pulau Indonesia, negara Indonesia dengan bagian Australia. Jadi itu sebuah pulau, itu tuh Indonesia dan Australia itu memperebutkan pulau tersebut. Apakah itu menjadi hak milik Australia atau Indonesia, sampai sekarang itu masih tetap diperdebatkan. Cuman kita di sini saya akan menjawab pertanyaan yang agak maju depan ya. Itu tuh titik renggangnya hubungan Australia dan Indonesia itu pada tahun 2015 teman-teman, pada masa pemerintahan Jokowi, yaitu ada eksekusi hukuman mati bagi warga negara Australia sebagai terpidana pada bom Bali, yaitu Andre Chan dan Miuran Sukuraman.
itu memiliki dampak yang sangat besar teman-teman, sehingga duta Australia untuk Indonesia itu juga ditarik kembali ke Australia. Kemudian penarikan duta besar masing-masing di negara jelas menjadi indikasi titik rendah hubungan diplomatik antara dua negara tetangga tersebut. Yang terbaru itu adalah setelah mengenai Pulau Pasir, di perebutan Pulau Pasir antara benua Australia dan Indonesia itu adalah mengenai isu Papua yang menyangkut pelanggaran HAM dan kemerdekaan Papua yang harus terus disuarakan oleh Australia. Yang terbarunya tadi apa teman-teman? Kasus apa? Perebutan Pulau Pasir. Oke. Jadi menjawab pertanyaan tadi sudah cukup jelas. Namun ada juga teman-teman, hubungan Australia dengan Indonesia itu sangat apa ya? Yang itu tadi saya bacakan yang bagian turunnya teman-teman, yang bagian negatifnya gitu. Yang positifnya itu juga ada juga gitu. Yang pertama itu Australia dan Indonesia itu selalu dapat memperbaiki dan bahkan mereka memperkuat hubungan dalam kedua negara tersebut gitu. Kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, serta kontra terorisme yang menjadi fokus kedua negara juga tetap berjalan dan tidak terganggu adanya keretakan hubungan keduanya. Posisi Indonesia juga sebagai mitra strategis Australia di Asia dan dibutuhkannya bantuan dari Australia menjadi simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan ya, dan menjadi untuk memperkuat hubungan mereka gitu teman-teman. Seperti yang terjadi pada tahun kemarin itu adanya ketika Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian IACPA. Dan itu selain itu juga ada dalam penanganan COVID-19 atau COVID-19, Australia bersama dengan WHO telah berupaya membantu Indonesia dalam menanggulangi pandemi yang belum terkendali di Indonesia. Secara resmi Australia juga menawarkan bantuan sebesar $1 triliun kepada Indonesia untuk mendukung hal ini. Jadi hubungan Indonesia dan Australia itu juga memiliki hubungan yang baik. Juga sering naik turun, cuman dalam perdamaian juga dia juga tidak terlalu sulit teman-teman. Seperti halnya tadi ada perjanjian IACPA itu sebagai kayak perjanjian perdamaian gitu. Terus Australia juga memberikan bantuan pada saat yang kemarin itu ada virus yang COVID-19 itu juga, dia itu Australia itu memberikan bantuan sekitar $1 triliun teman-teman. Jadi banyak sekali jasa-jasa antara Indonesia dengan Australia. Jadi selain letak Indonesia yang sangat strategis, Australia yang saling membutuhkan. Jadi antara hubungan negara maju dan berkembang itu saling menguntungkan, atau yang biasa tadi disebut dengan simbiosis mutualisme, seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaan tadi sudah saya jawab semua ya. Sudah. Jadi apakah di sini ada teman-teman nih, atau dari Mas Gali, Mbak Reni, apa Mbak Iis, Mbak Tara, dan Mas Haikal itu apakah ada yang ingin disampaikan seperti kesimpulan atau hal-hal yang lain? Ada Mbak Iis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ismawati akan berpendapat mengenai Amerika Serikat. Jadi ingin berpendapat mengenai Amerika Serikat tadi. Oke, dipersilahkan. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling multiteknik dan paling multikultural di dunia. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies. Jadi yang dapat saya tangkap mengenai kesimpulan ya Mbak, kesimpulan dari Mbak Ais itu, Amerika Serikat itu merupakan negara yang terbesar nomor berapa tadi teman-teman? Nomor 3 ya. Nah nomor 3 itu karena negara itu memiliki merupakan negara paling besar atau negara superpower atau negara adidaya yang hingga sekarang namanya itu mentereng sampai sekarang. Mungkin saja Amerika Serikat itu
merupakan negara yang paling unggul dari negara-negara lainnya seperti itu. Dan dibalik unggulnya Amerika Serikat itu juga itu memiliki flora dan faunanya. Tadi kan sudah saya jawab dari pertanyaan saudara Galih mengenai apa saja flora dan faunanya tadi kan. Jadi cukup jelas dan cukup cukup bisa diterima kan teman-teman? Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Oh, ada lagi. Silakan Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Zeki akan menyampaikan kesimpulan tentang benua Australia. Oh, jadi Mas Haikal di sini akan menyampaikan kesimpulan mengenai benua Australia. Ya. Dipersilahkan. Benua Australia memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat membedakan dari benua-benua lain yang ada di muka bumi ini. Australia memiliki Canberra sebagai ibu kota negara Australia. Negara ini memiliki daya tarik yang salah satunya adalah Sydney Opera House. Itu tadi adalah mengenai penjelasan benua Australia, teman-teman. Jadi benua Australia itu tadi dipimpin ibu kotanya di mana, Mas? Can apa tadi? Canberra. Canberra. Jadi pembahasan malam ini cukup ya teman-teman, cukup panjang mengenai sejarah Amerika dan Australia. Dan tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana sejarah kemerdekaan Amerika Serikat, kemerdekaan Amerika, kemudian hubungan antara Amerika Indonesia, hubungan Indonesia Australia juga dari masa terdahulu sampai masa kontemporer. Dan kemudian semoga pembahasan yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah wawasan dan bisa diterapkan pada pertemuan teman-teman kepada yang lainnya, dan bisa untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan seperti itu. Cukup melelahkan ternyata. Jadi semoga teman-teman bisa menerima apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mas Haikal, Tara, Iis, Reni, dan Mas Gale yang sudah berpartisipasi dalam belajar bersama nih ceritanya. Belajar bersama pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian kalimat atau penyampaian materi atau penyampaian kata yang kurang jelas atau kurang berkenan atau kurang mantap gitu loh. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih